龙葫芦脑红色甜奥。 Lin Chen, cepat layani Tuan Muda Long punya mobil. Aku belum selesai makan. Apa-apaan ini? Mau makan kan? Ayo. Jilat sampai bersih dari lantai. Jangan terlalu menindas orang. Bocah tengik, berani kau melawan? Berani sekali kau, percaya atau tidak, aku akan hancurkan tempat ini sekarang juga. Berani kau melawan dia? Ini Tuan Muda Long. 10 nyawamu tak cukup untuk membayarnya. Berlutut. Dan minta maaf, Tuan Muda Long. Orang ini sinting. Sabarlah. Maafkan dia. Sekarang. Jilat makananku sampai bersih. Lalu berlutut, dan kau tahu padaku. Dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, aku akan hancurkan tempat bututmu ini. Dan kau akan menyesal. Bos, mereka jelas-jelas datang untuk cari gara-gara. Tutup mulutmu. Menyinggung Tuan Muda Long adalah salahmu sendiri. Berlutut, dan jilat sampai bersih. Jangan libatkan kami. Saya sudah bekerja untukmu selama 3 tahun. Dan di matamu aku tak berharga. Lin Chen, kau menuai apa yang kau tanam. Lihat siapa yang kau sakiti. Biar ku bilang. Aku tak bisa melindungimu. Kau sendirian. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Apapun kata Tuan Muda Long, kau turuti. Bajingan, berhenti mengulur waktu, dan beri aku pertunjukan. Jadi kau tak mau menjilatnya dia tidak mau menjilatnya. Kau jilat. Tuan Long, mohon bermurah hati. Dan ampuni kami, rakyat jelata. Kakek tua bangka. Mencoba memainkan kartu simpati denganku, patahkah kakinya? Sialan. Kalian berdua anjing kurap, masih berani menentangku? Akan kulihat. Seberapa tangguh bocah ini sebenarnya? Ayah, Hahaha. siapa kau? Kenapa kau memukul ayahku? Wah wah. Putri Melia. Aku menyukainya. Aku berubah pikiran. Jika putrimu menghabiskan sebulan denganku, aku akan mengampunimu. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu sekarang juga. Minta maaf. Apa katamu? Apa aku tidak salah dengar? Kau mau aku minta maaf? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ahai. Dasar sampah. Berani kau memukulku? Kau tahu siapa kakakku? Tidak. Dan kau tak perlu. Dasar bodoh. Sampang. Dengar baik-baik. Kakakku adalah Chu Tianao yang terkenal, Tuan Muda Chu dari Yanjing. Semua orang dari Taipan dan Jenderang, hingga keluarga papan atas, ingin menjilatnya. Kau memukulku hari ini. Jika dia tahu, dia akan melaporkannya langsung ke Istana Raja Yan. Lalu, kau akan menangis minta tolong ke langit dan bumi. Tapi tak ada yang akan menjawab. Kau akan berharap mati saja. Lupakan Chu Tianao. Bahkan Raja Yan sendiri harus berlutut di hadapanku. Dasar kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Istana Raja Yan. Kurang ajar sekali. Sombong sekali. Saudara-saudara, potong lidah anak ini. Cungkil matanya. Dan ajari dia sopan santun. Siapapun yang maju selangkah, mati. Kal, siapa orang ini? Montir rendahan, mencoba sok jagoan, dan menakuti kalian. Tangkap dia. Aku tidak menggajimu tanpa alasan. Untuk apa kau berguna? Melawan lagi, dan aku akan membunuhnya dengan satu tebasan. Berlutut sekarang, dan kau tahu 3 kali padaku, dan aku akan mengampunimu. Lin Chen, dasar binatang, kau membunuhku. Berlutut. Jangan bikin rusuh di sini. Kalau tidak, aku akan serius. Omong kosong. Serang, hancurkan tempat ini. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jangan cari mati. Hahaha, Lin Chen, kau akan membuat kita terbunuh. Ya. Bahkan jika aku membakar tempat ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kau lakukan jika kau berani bergerak sedikit pun? Bodoh keras kepala. Benar-benar tak bisa diperbaiki. Kau seperti mengemis maut. Karena kau membuat onar tanpa alasan, menghina moralitas, mengabaikan peringatan, dan berulang kali memprovokasi, lalu menggunakan kekerasan. Aku akan melanggar sumpahku hari ini, dan menegakkan keadilan. Demi kebenaran. Siapa kau?
hingga bisa menggunakan teknik naga sejati yang telah lama hilang. Ini adalah teknik terlarang dari Istana Raja Api. Siapapun yang menyalahgunakannya akan dihukum oleh Raja Api Naga Sejati. Dengan hukuman tertinggi, kau akan mati dengan mengerikan. Siapa aku? Bukanlah sesuatu yang pantas kau ketahui. Sebelum aku kehilangan kesabaranku, pergi sejauh mungkin dari sini. Sombong sekali. Biar ku beritahu kau. Kau tamat saat aku melaporkan ini ke Istana Raja Api dan pelindung agung tetua Xiao Tienye. Kau akan terjun ke 18 tingkat neraka. Kau tak perlu memberitahunya. Hahaha. Xiao Tienye, ku berikan kau 3 menit untuk muncul di hadapanku. Kalau tidak, keluar dari Istana Raja Api. Tetua Xiao, seseorang di sini menggunakan teknik terlarang. Tangkap dia segera. Uji coba 3 tahun di alam fana telah berakhir. Bawahanmu, Xiao Tianyi, membawa dekrit Raja Api. Bawahan Xiao Tianyi membawa titah kerajaan. Dengan hormat menyambut kembalinya Kaisar Api. Selama 3 tahun ini, aku telah mengalami di alam fana tirani kekerasan, kesombongan orang tongkat, lambatnya keadilan, pejabat korup menghina orang lain, dan rakyat jelata yang hina. Sudah waktunya kembali ke Istana Raja Api dan memperbaiki keadaan. Xiao Tianyi, bawahanmu keras kepala, licik, dan menyalahgunakan nama Istana Raja Api untuk bertindak sewenang-wenang dan berbuat sesuka hati, merugikan langit dan bumi. Pengawasanmu yang longgar adalah kejahatan. Apa kau mengakui kesalahanmu? Bawahan ini sungguh tidak tahu. Wang Wu, kau telah memancing amarah Kaisar dan menunjukkan sikap kurang ajar. Itu adalah pelanggaran berat. Aku salah. Aku salah. Aku tak tahu. Yang mulia, tolong ampuni hidupku. Maksudmu? Jika aku bukan Raja Api, aku akan ditindas sesuka hati. Xiao Tianyi adalah bawahanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Urus sendiri. Yang mulia bermurah hati. Seseorang, Wang Wu, menindas rakyat, tidak tahu menyesal. Menurut aturan, penjarakan dia di penjara bawah air selama setengah bulan. Hukum dia dengan petir sebagai peringatan. Urusan yang kupercayakan padamu, bagaimana perkembangannya? Saya telah mengikuti perintah Yang Mulia untuk membuat grup Wan Sheng masuk ke Jiancheng. Istrimu, Nona Chen Lingshan, telah menjadi mitra utama grup. Saat ini, Kamar Dagang Shongjoi telah mengambil inisiatif untuk mendekati kami dan menawarkan 30% saham mereka sebagai imbalan atas kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Wan Sheng. Hari ini ulang tahun Lingshan. Atas nama grup, kirim hadiah ulang tahun. Ya, saya sudah mengirim orang untuk mengirimkan pesanan 1 miliar ke Nona Chen. Lumayan. Dengan kemampuan Cheng dan Lingshan saat ini, menghabiskan pesanan 1 miliar ini adalah batas kemampuan mereka. Apa kau punya pertanyaan? Yang Mulia, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Yang Mulia memiliki status mulia. Anda mengendalikan puncak Yanjing. Sementara keluarga Chen hanyalah di dasar keluarga kelas 1. 3 tahun yang lalu, mereka bahkan tidak dianggap sebagai keluarga kelas 3. Bagaimana mereka bisa layak mendapatkan bantuan Yang Mulia? Selama 3 tahun terakhir, aku dan Lingshan hidup harmonis, saling mendukung. Bukankah itu cukup? Maafkan aku salah bicara. Mohon hukum aku Yang Mulia. 3 tahun diam. Saatnya membangun kembali kejayaan Istana Raja Api. Sampaikan perintahku, panggil semua pahlawan dunia. Dalam 7 hari, di Istana Surgawi Puncak Awan, adakan upacara penobatan. Aku ingin mengumumkan kepada dunia, Raja Api akan kembali ke dunia. Ya. 3 tahun terakhir ini, terima kasih atas perhatianmu. Jika kau punya masalah, hubungi aku kapan saja. Cari koki kue terbaik. Aku ingin membuat kue sendiri, untuk Lingshan. Ya ampun. 3 tahun terakhir ini, aku punya Buddha besar yang duduk di sampingku. Aku benar-benar buta. Kantor grup Chanla. Nona Shin, inilah yang Anda minta saya kumpulkan. Semua informasi tentang Lin Chen. 3 tahun lalu, Lin Chen menikah dengan keluarga Chen yang saat itu tidak berarti. Sejak saat itu, dia telah bekerja di bengkel mobil. Aneh, 3 tahun terakhir ini, keluarga Chen telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dari yang tak berarti, mereka telah melompat menjadi elit bisnis baru Jiangcheng. Menarik. Nona Shin, Anda pikir kebangkitan keluarga Chen karena Lin Chen? Aku sudah meninjau berkas keluarga Chen. Di dunia bisnis, mereka selalu berada di tingkat terbawah. Jika bukan karena Lin Chen, aku khawatir keluarga Chen akan tetap terpuruk. Nona Shin, saya minta maaf.
Lin Chen agak menarik. Sayang sekali, dia terbebani oleh keluarga Chen yang tidak berarti. Nona Shin, menurut berita, malam ini adalah pesta ulang tahun putri keluarga Chen. Dan Lin Chen selalu dianggap sebagai aib oleh keluarga Chen. Pesta malam ini, haruskah kita hadir? Apa yang kita cari susah payah telah datang kepada kita dengan mudah. Segera bawa perjanjian investasi untuk keluarga Chen dan kunjungi keluarga Chen, ya. Chen membuat nona kedua keluarga Chen. Tuan muda Chu, kau terlalu brutal. 送你正好攞紅色拍過呢同灣車。 Kau menyakitinya. Jangan khawatir. Uang saku 5 juta yang kujanjikan padamu tak akan kurang sepeser pun. Jika kau bisa membujuk adikmu, Chen Lingshan untuk datang, aku bisa memberi keluarga Chen pesanan 1 miliar. Pesanan 1 miliar? Apakah aku tidak melayanmu dengan cukup baik barusan? Kenapa? Kau bersikeras pada Chen Lingshan, wanita sedingin es itu. Dia juga barang bekas. Kau tak mengerti, Ratu Es seperti inilah yang membuat orang ingin menaklukkannya. Aula pesta. Semuanya, hari ini adalah pesta ulang tahun putriku. Ini juga merupakan pesta perayaan putriku. Kali ini putriku 前天就被逼到 Kepala 比 keluarga 賽 Chen.。 beruntung mendapatkan bantuan dari kamar dagang Xiongxiu. Chen Chen Lingshan, nona besar keluarga Chen. Ini semua berkat dukungan kalian semua selama ini. Aku akan minum untuk kalian semua dulu. Bersulang. Tuan Chen, putri Anda, sangat berprestasi di usia yang begitu muda. Diakui oleh kamar dagang Xiongxiu. Masa depannya tak terbatas. Dia pasti akan menjadi naga di antara burung phoenix. Dia akan memimpin keluarga untuk menjadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Kau berlebihan. Aku masih muda dan kurang berpengalaman. Aku masih membutuhkan bimbingan semua orang. Kau terlalu memuji. Ketika keluarga Chenku naik ke jajaran keluarga papan atas, kami pasti tidak akan mengecewakan dukungan semua orang. Ayo. Istriku. Selamat ulang tahun. Lin Chen, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi keluarga Chen kita. Dasar kau orang tak berguna. Kau berani datang ke sini? Ini buatan tanganku sendiri. Apa yang kau lakukan? Para hadirin hari ini semua tokoh terkemuka, kaya raya dan berstatus tinggi. Kau bawa barang murahan begini? Apa kau sengaja mau mempermalukan kami? Keluar! Jangan buat onar di sini. Aku. Cari gara-gara. Istri. Ini kue. Kesukaanmu. Hadiah-hadiah di sini, tak kurang dari emas atau giok. Kau bawa barang rongsokan begini? Hampir lupa. Kau dan itu. Harganya sama. Cuma orang miskin sepertimu yang akan membeli hadiah seperti itu untuk mendapatkan hati adikku. Fanboy istri Chen Tianjun. Hadiah bukan soal harga, tapi ketulusannya. Siapa dia? Kau bahkan tidak mengenalnya? Menantu laki-laki keluarga Chen yang tinggal serumah. Dia seorang montir mobil. Apel, dia menantu keluarga Chen yang terhormat. Dia sebenarnya seorang montir mobil. Kau pasti bercanda. Lin Chen, hari ini adalah acara bahagia keluarga Chen. Siapa yang mengizinkanmu menghadiri pesta ini? Ayah, Lingshan adalah istriku. Hari ini ulang tahunnya. Aku datang untuk merayakannya bersamanya. Ada masalah? Orang sepertimu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, memancarkan bau kemiskinan. Shio, kau berani datang ke tempat semewah ini? Tidakkah kau takut menyinggung para tamu terhormat? Hama sepertimu, tak pantas berdiri di sini. Bu, bagaimana ibu bisa berkata begitu? Hadiah butut ini, mungkin harganya beberapa hari gajinya. Bagaimana kalau aku ambilkan untukmu? Barang tompang camping. Aku sudah menyiapkan hadiah besar. Keluarga Chen bisa mengandalkan ini untuk naik ke tingkat atas keluarga. Haha, ibu, dengar itu? Ibu, dengar. Si Lin yang tak berguna ini, bicara, bisa mengangkat keluarga Chen kita ke tingkat atas. Lucu sekali. Cuma kau mengirim hadiah. Apa kau pengantar barang? Atau kurir? Coba kau lihat dirimu sendiri, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisakah kau mengumpulkan 10.000 yuan? Cukup, Lin Chen. Istri, aku tidak bermaksud membuat masalah. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Benar, kau datang ke sini sendiri dan merusak pesta ulang tahunku. Tentu saja aku harus terkejut. Jelas sekali dia. Kau harus benar-benar mempermalukan keluarga Chen. Sebelum kau berhenti,
begitu? Aku. Semua orang bilang kau seorang pemalas yang tak berguna, tak punya ambisi. Selama 3 tahun terakhir, kumohon fokuslah pada karirmu. Biarkan aku terbang tinggi. Aku tak memintamu untuk melindungiku, lagi pula dengan kemampuanmu. Kau tak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang, kau mempermalukanku. Dasar benalu tak tahu diri. Ling Shan. Selama bertahun-tahun kau pikir aku numpang hidup. Bukankah begitu? Dengan kemampuan dan pesona adikku, dia pasti akan menikah dengan keluarga kaya. Kalau tidak, kalau bukan karena kesengsaraan, masih bilang kau tidak membebani keluarga kita. Tentu saja tidak. Pencapaian keluarga Chen selama ini. Semua karena aku. Ayah, ibu. Dengar itu? Pecundang ini bilang, ketenaran dan kekayaan keluarga Chen kita saat ini, semua berkat kerja seorang montir mobil. Lin Chen. Bukankah lebih baik jati anjing pendiam? Diam Lin Chen, kau. Apa kau mencoba membuatku mati? Karena marah, perayaan yang seharusnya baik-baik saja. Dan kau harus merusaknya seperti ini. Lin Shan, ini masalah yang kau sebabkan. Kau yang urus. Ayah, aku tidak. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya menantu tak berguna sepertimu. Cukup Lin Chen, aku selalu menuruti kemauanmu. Apa kau harus membuat semua ini memalukan? Di matamu. Apakah aku serendah itu? Sebegitu tak tertahankah? Benar, kan? Memalukan. Lin Chen, kau tidak benar-benar berpikir bahwa setelah menikahi adikku, kau tiba-tiba jatuh orang kelas atas, kan? Biar ku bilang. Jurang antara kalian berdua. Bagaikan bumi dan langit. Kemiskinan terukir di tulangmu. Tidak yakin? Kau datang ke perjamuan ini hari ini. Bilang keluarga Chen bergantung padamu. Apa kau benar-benar mulai mempercayainya sendiri? Kau tidak akan bilang bahwa tanpa dirimu keluarga Chen akan hancur. Tepat sekali. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Ling Shen, 3 tahun terakhir ini, bagaimana aku tak menyadari betapa tebalnya kulitmu? Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Berita besar. Pewaris legendaris keluarga Shen Yanjing itu datang ke Jianshan secara pribadi untuk berinvestasi di keluarga Chen. Apakah ini benar? Aku juga mendengarnya. Keluarga Shen Yanjing sangat menjunjung tinggi Nona Ling Shan. Sepertinya, status Nona Ling Shan akan segera meroket. Tidak hanya diakui oleh kamar dagang Xiaoxiao, juga dihargai oleh keluarga Shein dari Yanjing. Ada banyak penegasan. Kali ini sepertinya, keluarga Chen benar-benar akan menjadi pusat kekuatan tingkat internasional. Menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tuan Chen, selamat. Bagus, sungguh berkah ganda. Ling Shan, kau melakukannya dengan baik. Kau tidak mengecewakan. Harapanku padamu. Kenapa kau diam saja? Lin Chen, kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyombongkan diri? Bilang kalau keluarga Shen Yanjing ini tertarik pada adikku. Semua berkat dirimu, badut pamer yang suka cari perhatian. Beraninya dia memprovokasi keluarga Shen. Keluarga bangsawan papan atas seperti keluarga Shen. Si tak berguna ini, bagaimana mungkin dia tahu? Semuanya, aku punya teman yang bekerja sebagai eksekutif senior di grup Wansheng. Dia pernah bilang padaku, grup Wansheng sangat menghargai kemampuan adikku. Niat investasi yang diusulkan saat ini Dihargai oleh grup Wansheng. Keren kan? Sepertinya, Jianshan kita akan melahirkan lagi keluarga super baru. Ling Shan, jangan lupa untuk memberi kami kesempatan juga. Lin Chen, sekarang kau tahu perbedaan antara kau dan adikku, kan? Jadilah saja menantu laki-laki yang tidak berguna. Kalau kau membuat adikku bahagia, keluarga Chen kami masih bisa mentolerirmu. Mengenai masalah keluarga Shen Yanjing, aku sungguh tidak tahu. Tapi investasi grup Wansheng pada keluarga Chen memang perintahku. Pesananmu. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan bisa memerintah grup Wansheng. Grup Wansheng, mengapa mereka datang ke Jianshan untuk berinvestasi pada keluarga kecil yang tak berarti? Lin Chen, berhentilah membuat kekacauan. Buang harga dirimu yang menggelikan itu. Bahkan menyombongkan diri ada batasnya. Kalau begitu, mari kita bercerai. Istriku, apa maksudmu? Tindakanmu saat ini membuatku muak, sombong dan angkuh, tidak menghormati hierarki. Kau benar-benar mengecewakanku. Tunggu sampai pestanya selesai. Aku akan meminta seseorang untuk membuat surat perjanjian cerai. Ling Shan, perasaan kita selama 3 tahun ini, apa kau sudah melupakannya semua? Keluarga Chen kami tidak menerima barang murahan. Lin Chen, ambil sampah ini di lantai dan keluar. Ling Shan, kau yakin ingin bercerai? Lin Chen, kau telah menghancurkan putriku selama 3 tahun. Belum cukupkah? Putriku ditakdirkan menjadi naga di antara manusia. Kau, bocah miskin, sama sekali tak pantas untuknya. Apa yang kukatakan barusan, itu semua serius. 3 tahun terakhir ini, bahkan jika kau bisa sedikit saja memperbaiki diri, aku bisa tahan. Tapi lihat apa yang kau lakukan. 3 tahun belakangan ini,
Aku bekerja keras untuk keluarga Chen. Menundukkan kepalaku. Apa kau bilang investasiku di grup Wansen adalah sebuah kesalahan? Kau menolak untuk bertobat dan masih berdebat. Apa kau tahu? Melihatmu saja sekarang membuatku mual. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, keluarga Chen dan kau sudah selesai. Bagus. Aku hargai keputusanmu. Kuharap kau tidak menyesalinya nanti. Kau meninggalkan keluarga Chen. Kami, keluarga Chen, sangat senang. Bagaimana mungkin kami menyesalinya? Biar ku bilang. Kakak perempuanku, aku adalah bintang baru yang sedang naik daun di dunia bisnis. Dan keluarga Chen akan segera menjadi keluarga papan atas. Dan kau hanyalah pekerja rendahan. Sadarlah, kau dan kami bukan dari dunia yang sama. Kalau bukan karena adikku berbaik hati menikah denganmu, tak akan ada yang mau. Sampah tak berharga sepertimu. Aku akan membawanya. Kedatangan Nona Shen dari keluarga Shen Yanjing. Selamat datang, Xie Shen. Maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Permohonan maaf terdalam saya. Aku tidak menyangka beritanya menyebar begitu cepat dan agar si Ocean tiba di tempat kejadian begitu cepat. Sepertinya keluarga Shen Yanjing sangat mementingkan investasi ini di keluarga Chen. Tentu saja, Nona Lingshan adalah individu yang sangat dikari, dihormati dan disegani. Pengaruhnya tak terbantahkan. Dia dipuji oleh banyak orang sebagai bakat yang luar biasa dengan masa depan yang tak terbatas. Bahkan keluarga Shen Yanjing tidak mampu mengabaikannya. Xiao Shen, kunjungan Anda ke sini tentang investasi itu kan? Anda terlalu baik. Untuk masalah sekecil ini, tidak perlu Anda datang sendiri. Aku datang ke Jiangcheng khusus untuk berinvestasi di keluarga Chen. Namun, investasiku di keluarga Chen sepenuhnya karena Tuan Lin Chen. Aku mendengar semua yang kau katakan. Karena kau telah melecehkan Tuan Lin Chen, rencana investasi awal ini tentu saja dibatalkan. Xie Yuxian, jika kami telah melakukan kesalahan, beritahu kami. Kami pasti akan memperbaikinya, tapi tidak perlu menggunakan namanya untuk mempermalukan keluarga Chen. Kurasa kau tidak mengerti situasinya. Memanfaatkan Tuan Lin Chen untuk mempermalukan keluarga Chen. Kau tidak pantas. Semua yang kukatakan hanyalah menyatakan fakta. Apa maksudmu? Lin Chen hanyalah orang tak berguna, anjing liar. Mungkinkah? Atau dia semacam makhluk agung yang tak kau hargai? Kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Lin Chen. Apa kau bosan hidup? Seseorang. Aku, Shen Xihan, atas nama keluarga Shen Yanjing, bersedia mempersembahkan kartu hitam dan halaman Hanjing kepada Tuan Lin Chen tanpa syarat apapun untuk mencari perwakilan Tuan Lin Chen bagi Changlan Group Co. sebagai presiden eksekutif. Apa? Kartu emas obsidian hitam. Ini hanya untuk orang terkaya di negeri ini yang bernilai puluhan miliar. Simbol status yang hanya dimiliki Taipan papan atas dan halaman Hanjing. Itu satu-satunya hunian mewah papan atas di Yanjing. Pemilik yang terkait dengan keluarga-keluarga terkemuka dan tokoh-tokoh berpengaruh. Kenapa memberikannya kepada si tak berguna tanpa alasan? Lin Chen hanyalah sampah sombong. Kenapa dia pantas mendapatkan ini semua? Xie Yuxian, kurasa pasti ada kesalahpahaman. Aku mengenal Lin Chen dengan sangat baik. Biasanya, dia malas dan pemalas. Dia tidak punya ambisi. Menyebutnya sampah itu berlebihan, tak perlu basa-basi. Dan orang serendah dirinya. Orang seperti semut. Bagaimana dia bisa menanggung tanggung jawab sebagai presiden eksekutif seluruh grup Changlan? Jadi di hatimu, aku selalu seperti ini. Aku mencemooh, adikku sudah cukup bermurah hati. Kau hanyalah montir butut. Jika bukan karena koneksimu dengan adikku, bagaimana kau bisa memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan kelas atas kami? Lihatlah orang miskin ini. Benar-benar menjijikkan. Apa kau buta? Kau tidak mengenali harta karun. Tak heran, keluarga Chen selama bertahun-tahun hanya berkutat di antara keluarga kelas 2 di Jiangcheng. Karena kalian semua, apa katamu? Ling Shan sekarang disukai oleh Kamar Dagang Zhongzhou dan grup Wansheng. Selama kita mencapai kesepakatan dengan grup Wansheng, mencapai puncak hanyalah masalah waktu. Seiring waktu, keluarga Chen akan menjadi klan papan atas. Seperti matahari tengah hari. Tepat sekali, adikku sangat cakap, cantik dan berbakat, dan dia telah mendapatkan pengakuan dari grup Wansheng melambung tinggi. Hanyalah masalah waktu. Tapi Xie Yuxian, apakah kau benar-benar akan secara terbuka menantang keluarga Chen kami untuk sampah ini? Mungkinkah? Kau sudah gila. Kupikir yang kehilangan akal adalah keluarga Chen, tapi keluarga Chen kalian. Jika kalian ingin balas dendam untuk ini, silakan saja. Aku, Shen Xihan, akan melihatnya sampai akhir. Xie Yuxian, begitu sombong. Apakah kau di sini untuk berinvestasi atau untuk membuat masalah? Biar ku beritahu, bahkan tanpa investasi keluarga Shen Yanjing, kami memiliki dukungan grup Wansheng.
Perusahaan kecil seperti Grup Wansheng membuatmu begitu arogan. Lagi pula, untuk Grup Wansheng, mereka sendiri nyaris tidak memenuhi syarat sebagai pusat kekuatan papan atas. Tapi keluarga Chen kalian, di mata mereka, hanyalah serangga yang tidak berarti. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membahas kerjasama dengan mereka? Mundur selangkah. Bahkan jika Grup Wansheng sepenuhnya mendukung keluarga Chen kalian, ingin bergabung dengan barisan keluarga papan atas, adalah mimpi di siang bolong. Mimpi saja terus. Kau, Lin Chen, setidaknya kami mendukungmu selama 3 tahun. Beginikah caramu membalas budi kami? Kau benar-benar manusia tak tahu diuntung. Tepat. Lin Chen, aku bertanya mengapa kau sangat keras kepala hari ini. Jadi ternyata kau punya pendukung. Kau pasti sudah main mata dengannya, bersekongkol bersama. Kalau tidak, kenapa dia membantumu tanpa alasan dan mempermalukan keluarga kami? Lin Chen, apa yang dia katakan itu benar. Aku tak menyangka kau seperti ini. Motif tersembunyi, pengkhianat. Aku sangat kecewa padamu. Ling San, hanya karena cerita sepihak Ling Huan, kau akan menyangkal segalanya yang telah kulakukan selama 3 tahun ini. Aku, kau, dan keluarga Chen. Apa yang sudah kami korbankan? Orang macam apa aku ini? Bukankah kau yang paling tahu? Masih keras kepala, begitu keji dan tak tertahankan. 3 tahun terakhir ini, apakah mengakui kesalahanku sendiri benar-benar salah? Sulitkah? Kau tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalau begitu katakan padaku, apa salahku? Dan apa yang harus kuakui? Lalu keadaan keluarga Chen kita saat ini? Genting. Sulit. Siapa penyebabnya? Cukup. Masalah sekecil ini menjadi kacau begini. Sungguh memalukan. Si Aisha, saya minta maaf karena membuat Anda melihat ini. Jika Anda hanya ingin membawa Lin Chen pergi, maka Anda bisa bilang saja. Dia bukan siapa-siapa. Orang tak berarti. Kami tidak akan menghentikan Anda. Tapi mengenai investasi ini, si Aisha, tolong pertimbangkan kembali dengan Sherman. Lagi pula, Lin Shan kami juga difavoritkan oleh Kamar Dagang Xiongxiu dan Grup Wansheng. Sangat dihargai. Mencapai kerjasama untuk kita berdua akan menjadi hasil terbaik. Ayah, kau tak perlu memohon padanya. Dia memang rubah tua yang licik. Tapi karena begitu, tentang investasi ini, mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Terima kasih, Nona Shen. Pikirkanlah baik-baik. Saya di sini. Terima kasih sebelumnya. Jangan terlalu terburu-buru. Aku baru saja bilang, masih ada celah. Tapi bagaimana kita menciptakan celah ini, itu tergantung pada CEO yang baru diangkat grup Tuan Lin Chen untuk memutuskan. Nona Shade, Anda membiarkan orang picik, berpikiran sempit, dan rendahan ini menjadi CEO. Tentu saja. Bagaimana menurutmu, Tuan Lin Chen? Lin Chen, setelah 3 tahun, bagaimana kau bisa berkata begitu? Keluarga Chen kami, yang telah berbaik hati padamu kan? Kami mendukungmu selama 3 tahun. Ini bisa dibilang sebagai kesetiaan dan pengabdian kami yang sepenuhnya kepadamu. Sekarang, sudah waktunya kau membayar keluarga Chen. Betul, kau tahu bagaimana keluarga Chen kita menjalani 3 tahun terakhir ini. Bagaimana kita bisa bertahan dan harus menanggung musi pemalas ini. Makan makanan keluarga Chen, minum minuman keluarga Chen, tinggal di rumah keluarga Chen. Jika bukan karena Ling Shan kita terlalu baik, apa kau pikir keluarga Chen akan menahanmu sampai hari ini? Apa katamu barusan? Aku mengandalkan keluarga Chen selama 3 tahun terakhir. Tak tahu malu. Kau memutarbalikkan fakta. Selama 3 tahun di keluarga Chen, semua pengeluaranku kuperoleh dari kerja kerasku sendiri. Aku belum menghabiskan sepeser pun uang keluarga Chen. Lagi pula, aku bersusah payah selama 3 tahun. Bagaimana mungkin keluarga Chen bisa semaju ini kalau bukan karena aku? Ini dia lagi. Lin, kau sangat sombong. Apa kau pikir kami idiot? Kau cuma berandal kecil yang sesumbat. Baiklah, aku ingin dengar bagaimana keluarga Chen takkan bertahan tanpamu. Selama 3 tahun terakhir, keluarga Chen telah mengalami setiap krisis besar maupun kecil. Kalau bukan karena aku yang menyelamatkan keadaan, keluarga Chen pasti sudah bangkrut dan hancur sekarang. Kurang ajar. Dasar tidak berguna, masih berani bicara omong kosong. Hajar dia. Usir dia. Ayah, baiklah Lin Chen, kali ini memang salahmu sejak awal. Sekarang kesempatan untuk menebusnya. Berhentilah keras kepala. Selama kau bisa mendapatkan dana untuk keluarga Chen kita, mulai sekarang, kau dan keluarga Chen kita akan impas tanpa ikatan lagi. Ganti rugi. Jadi kau juga berpikir bahwa selama 3 tahun terakhir aku berhutang budi pada keluarga Chen. Kan, orang tak berguna sepertimu. Dasar pemalas tak berguna. Jika bukan karena keluarga Chen kita mendukungmu, bagaimana bisa kau berdiri di sini? Selama 3 tahun terakhir, kau sama sekali tidak berguna bagi keluarga Chen. Keluarga Chen telah mendukungmu selama 3 tahun. Apa kau tidak punya sedikit pun? Meskipun kalian semua percaya, kesuksesan keluarga Chen saat ini tidak ada hubungannya denganku. Justru akulah yang berhutang pada keluarga Chen. Baiklah, investasi 1 miliar Grup Wansheng beserta hadiahku untuk keluarga Chen. Semua kejayaannya akan kuambil kembali. Mulai sekarang, aku dan keluarga Chen tidak akan ada hubungannya lagi. Hubungan kita terputus.
Sungguh disesalkan bahwa keluarga Chen Mo ditakdirkan untuk binasa di Jiangcheng. Namun, kalian orang bodoh telah menyinggung naga sejati. Naga punya sisik terbalik, sentuh, dan kau mati. Kekuasaan keluarga Chen, kalian harus berakhir sekarang. Kau, Tak tahu berterima kasih, serigala bermata putih yang menusuk dari belakang. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Chen? Hingga menarik kesialan seperti itu, aku tahu sampah ini memang masalah sejak awal. Seharusnya kita mengusirnya dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. apa gunanya mengatakan ini sekarang? Hari ini, Lin Chen, si tak berguna ini, membuat masalah. Investasi keluarga Shen pada kita mungkin sia-sia sekarang. Ayah, jangan khawatir. Keluarga Shen Yanjing tidak penting. Selama pesanan 1 miliar grup Wanxiang masih di tangan keluarga Chen kita, berada di puncak. Kebangkitan kita, reputasi gemilang kita, di puncak. Hanyalah masalah waktu. Li Huan, bagaimana kau bisa begitu yakin kalau grup Wanxiang pasti akan memberi kita pesanan 1 miliar? Tentu saja, aku punya teman yang merupakan eksekutif senior di grup Wanxiang. Dialah yang memberitahuku tentang pesanan 1 miliar ini. Hebat. Ling Huan, kau perlu segera menanyakan tentang pesanan 1 miliar ini dan kapan tepatnya akan diselesaikan. Ibu, tolong tenanglah. Negosiasi bisnis membutuhkan waktu. Begini saja, aku akan memesan restoran dan aku akan mengundang teman itu keluar. Kak, kau pergi dan bicaralah dengannya. Baiklah, kau harus mengamankan pesanan miliar dari grup Wanxiang. Masa depan keluarga Chen kita dan kejayaan Wanxiang sepenuhnya bergantung padamu. Jangan khawatir. Selama adikku turun tangan, pesanan 1 miliaran dolar akan segera diamankan. Lin Chen tidak pernah menyangka kau akan mengabaikan kasih sayang bertahun-tahun. Anggap saja aku buta. Tunggu saja sampai aku mendapatkan pesanan grup Gishen dan naik ke keluarga papan atas, menjadi anak ajaib yang dikagumi semua orang. Aku akan membuatmu membayar mahal. Di luar pesta jamuan, 3 tahun saling mendukung dan kasih sayang yang tulus. Ternyata akulah yang salah. Terserahlah. Karena urusan dunia sudah selesai, aku juga harus mundur dari dunia fana dan membangun kembali istana Rajayan. Tuan Lin Chen, Nona Shen, terima kasih atas bantuanmu barusan. Nona Shen Sihan, senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Nona Shen, kita belum pernah bertemu sebelumnya kan? Kau mungkin tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu karena kau adalah tunanganku. Apa? Tunangan? Ya Tuhan, kakek tua guruku itu benar-benar menjodohkanku tanpa sepengetahuanku. Nona Shen, di masyarakat saat ini, kita menganjurkan kebebasan menikah. Jika kau di sini untuk memutuskan pertunangan, aku tidak keberatan. Untungnya identitasku di publik hanyalah seorang pemboros yang diusir dari keluarga. Kalau tidak, jika dia tidak memutuskan pertunangan, itu benar-benar akan melanggar perintah guruku. Siapa bilang aku kesini untuk memutuskan pertunangan? Pul, Apa yang kukatakan di perjamuan sebelumnya, meski didorong oleh rasa ingin melindungi, tulus. Jika kau bersedia, posisi Chia Group Ganglan akan selalu tersedia untukmu. Aku. Tentu saja, aku sangat yakin dengan kemampuanmu dan aku butuh bantuanmu. Kau tak perlu terburu-buru menjawabku. Kau bisa mempertimbangkannya baik-baik. Apa yang kita diskusikan? Aku akan tinggal di Jiangcheng selama 7 hari. Setelah kau memutuskan, kau bisa menemuiku kapan saja. Tentu, apapun keputusanmu, aku akan menghormati pertunangan kita. Selamat tinggal. Qi Yuxian, apakah Lin Chen ini benar-benar bisa diandalkan? Dia yang dipilih kakak. Jika dia saja tak bisa diandalkan, siapa lagi yang bisa kuandalkan? Tapi, tak ada tapi-tapian. Mulai sekarang, pamanku tak akan melewatkan kesempatan untuk menekanku. Aku butuh sekutu yang kuat dan andal. Aku harus merencanakan ke depan. Qi Yuxian, mobil ini sepertinya akan menjemput kita. 秋天啊，我คุณชายใหญ่แห่ง Chu ตระกูล Tianla, ชู tuan muda tertua dari keluarga Chu. Chu Tianao, kok bisa kau? Shihan, cepat atau lambat kau akan menjadi istri saya Chu Tianao. Bukankah lebih baik menikah denganku lebih cepat? Kenapa berjuang begitu keras kepala? Atau lebih tepatnya, apa kau pikir dengan mengandalkan anjing liar yang diusir keluarganya itu, kau bisa membalikkan keadaan? Apa maksudmu? Chu Tianao, kau menyelidiki dan mengikutiku, bajingan tak tahu malu. Mengikutimu, aku, anggota terhormat keluarga Chu Yanjing, calon pewaris, tak akan pernah melakukan hal seperti menguntit. Siapa yang menyuruhmu menikahiku sejak awal? Taman kedua.
Tanpa alasan sama sekali, kau kabur ke Jiangchen dan berinvestasi di keluarga Chen yang kecil. Perilaku yang tak biasa seperti itu. Apa kau sungguh berpikir, aku tak akan menyadarinya? Tapi yang sungguh tak kuduga adalah orang yang kau andalkan mati-matian dan kau anggap sebagai harapan terakhirmu. Ternyata cuma montir mobil tak berguna. Shen Shihan, aku sungguh tak memahaminya. Apa kepalamu ada yang salah? Zhou Tianao, apa yang kau coba lakukan? Apa yang kulakukan? Bukankah kau suka bermain? Aku akan bermain denganmu. Os, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Sekarang, dari 4 keluarga besar Yanjin, selain keluargamu Shen, 3 keluarga yang tersisa telah bergabung, dan mereka mengakuiku sebagai pemimpin. Mereka menganggapku tamu kehormatan. Pikirkan baik-baik, Shen Shihan, apa yang kau punya untuk melawan aku? Aku sangat menantikannya. Nona Shen yang begitu sombong berlutut di atas ranjang, memohon ampun padaku dengan rendah hati. Sungguh pemandangan yang indah. Wajah itu, aku benar-benar tak sabar melihatnya. Hahaha. Si Xian, gawat, 3 perusahaan besar yang dipimpin oleh keluarga Chu tiba-tiba memberi tekanan. Proyek-proyek di dalam perusahaan telah dihentikan. Kekurangan modal kerja mencapai miliar. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mereka tak sabar, ya? Rubah tua pamanku itu benar-benar tak sabar. Sepertinya dia sudah berusaha keras. Xi Yuxin, apa yang akan kita lakukan sekarang? Zhou Tianao meremehkan Lin Chen, dan dia meremehkanku juga. Aku mampu, tanpa mengandalkan pengaruh keluarga, membangun dari nol, dan menciptakan korporasi Changlan, berdiri sejajar dengan 3 keluarga besar lainnya. Di Anjing, kemanganku kuat. Tentu saja aku bukan orang yang mudah ditindas. Aku tak akan mudah dikalahkan. Yang mulia, ini semua informasi yang relevan tentang keluarga Shen Yanjing dan Nona Shen Shihan. Orang macam apa aku ini? Mereka punya hutang budi kepada guruku bertahun-tahun lalu. Itulah sebabnya kontrak pernikahan ini dibuat, baik dari segi akal maupun perasaan. Aku harus menghormatinya. Ya, menurut investigasi, Nona Shen Shihan belum mengandalkan kekuatan keluarga manapun, membangun kekayaannya dari nol, mendirikan grup Changlan. Kemampuan dan metodenya sungguh luar biasa. Jika dukungan rahasia Anda saat itu adalah Nona Shen, maka saya percaya bahwa sekarang keempat keluarga besar Yanjing kemungkinan besar akan sangat menghormati Nona Shen. Memang, dibandingkan dengan itu, keluarga Chen yang tidak berguna, kemampuan Shen Shihan memang 100 kali lebih kuat. Ada juga keluarga Chu dari Yanjing, bertahun-tahun yang lalu, mengandalkan koneksi mereka dengan mantan anggota Istana Raja Yan. Mereka berkembang pesat dan kini telah menjadi kepala dari 4 keluarga besar Yanjing. Dan Zhou Tianao, pewaris keluarga Chu, tampaknya memiliki niat yang tidak pantas terhadap Nona Shen. Dia berkolusi dengan 3 keluarga besar lainnya untuk menekan Nona Shen. Tanpa diduga, Istana Raja Yan yang tertidur selama bertahun-tahun dijadikan tameng oleh sekelompok sampah ini. Sekarang mereka berani menyentuh tunanganku? Mereka mencari mati. Keluarkan perintah. Tarik kembali semua penghargaan yang sebelumnya diberikan kepada keluarga Chen. Segera batalkan investasi 10 miliar di keluarga Chen. Atur pertemuan penawaran umum dalam 3 hari. Undang semua kekuatan teratas di Huaguo untuk berpartisipasi. Pada saat itu, aku akan merilis berita tentang partisipasi Istana Raja Yan. Aku ingin melihat berapa banyak dari sampah ini yang berani mengeksploitasi nama Istana Raja Yan untuk bertindak begitu arogan. Satu hal lagi, Gong Yangqi, Presiden Kamar Dagang Shonshou, mengetahui kehadiran Anda di Jiangchen dan telah secara khusus menyiapkan perjamuan di Hotel Grand Jiangdin dengan pengaturan kekaisaran. Dengan sungguh-sungguh meminta untuk bertemu kaisar. Baik, kalau begitu masalah pertemuan penawaran bisa dipercayakan kepadanya. Biarkan Kamar Dagang Shonsu yang menjadi tuan rumahnya. Aku yakin sampah-sampah itu akan menjadi semakin kurang ajar. Dengan cara ini, kita bisa menangkap mereka semua sekaligus, seperti yang diharapkan dari kaisar. Aku akan pergi dan membuat pengaturan segera. Pavilion Agung 出现 Jaya. รองประธา Tuan น God, Tusian, Wakil Presiden. ada urusan mendesak apa larut malam กงหยางชิง begini? ประธานหอ Wong การ Yingqing, ค้า Presiden Kamar Dagang. Oh tunggu. Biar aku yang melakukannya. Halo, Tuan Xiao. Hei, ini Xiao Gan. Baik, yakinlah, aku pasti akan membuat pengaturan yang diperlukan. Presiden Gon, siapa yang menelepon? Cepat pesan seluruh hotel Grand Jiangding untukku. Aku perlu menjamu orang yang sangat penting. Gue kudu ngehibur seorang VIP. Bener, nih yang gue dengar, nyewa seluruh hotel Jiangding Guen. Selain nerima tamu kerajaan, kita belum pernah ngadain acara semewah ini. Siapa sih? Orangnya yang terhormat banget ini, lo bakal dapat untung gede deh. Ini, gak usah banyak tanya. Layani aja VIP ini sebaik mungkin. Masa depan kita pasti bakal melejit. Kita bakal masuk kalangan atas, koi. Sebaliknya, kalau kita gagal ngehibur dia, punya kepala 200 biji pun gak bakal cukup. Kak, ini pria yang kukatakan padamu, seorang eksekutif senior di grup Wansheng, calon kepala keluarga Chu. Chu Jinghao, tuan muda Chu. Halo, cewek ini cakep banget ya. Gayanya kalem banget, tapi diranjang.
Tuan Muda Chu, maafkan aku untuk hari ini. Tadinya, kami yang seharusnya mentraktirmu. Tapi sekarang kau yang membayar tagihannya. Setelah ini, aku akan mentransfer uangnya padamu. Kak, ini restoran paling eksklusif di Jiangcheng, Jiangding Grand Court. Biasanya kau perlu memesan seminggu sebelumnya. Bahkan saat itu, hampir tidak ada yang mendapat reservasi. Orang yang bisa makan di sini, takkan peduli dengan uang sekecil ini. Tenang aja, gua akrab sama pemilik tempat ini. Kol, gue sering kesini, gak bakal mahal. Kol, Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Chu, bahkan Jiangding Grand Court berada dalam jangkauanmu. Tidak seperti Lin Chan, bajingan itu, Ong Do. Lin Huan, di acara sepenting ini hari ini, jangan sebut nama itu dan merusak suasana. Kenapa tidak? Kalau bukan karena si Lin Chen yang tidak berguna itu, membuat keributan di pesta ulang tahun. Bagaimana mungkin kami, investasinya dibatalkan oleh keluarga Chen dari Yanjing? Jika orang seperti dia, terus tinggal di keluarga Chen kami, dia hanya akan menimbulkan masalah. Dia cuma omong doang, benar-benar kacau. gue juga udah dengar soal ini. Nona Lingshan salah pilih. Ya, nikahin cowok kere kayak gitu. Dia nikahin cowok gembel. Tapi untungnya, sekarang Nona Lingshan udah sepenuhnya ngelepasin si pecundang itu. Patut dirayain, Betul sekali, Kak. Sekarang, kau lajang lagi. Sebentar lagi semua pria kaya di Jiangcheng akan menjadi milikmu untuk dipilih. Melalui perjodohan keluarga Chen. Keluarga Chen pasti akan menjadi keluarga papan atas lagi. Adapun Lin Chen, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan di sini? Lin Chen, ngapain kamu di sini? Bocah manis. Kenapa aku tidak boleh di sini? Apa? Orang biasa tidak bisa makan di sini? Jiangding Grand Court bukan tempat untuk orang udik sepertimu. Untuk datang, di sini semuanya pakai keanggotaan dan reservasi. Tanpa kekayaan bersih puluhan juta, kamu bahkan tidak bisa masuk. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku tidak bisa datang. Hahau. Pecundang tetep aja pecundang. Numpang hidup di keluarga Chen. Diusir pula, mantu kere. Mau nyelundup ke Jiangding Grand Manor. Ngakak banget. Emang lo siapa sih? Lo siapa ikut campur? Tuan ini adalah seorang eksekutif inti dari grup Wansheng. Tuan Chu, pesanan 1 miliar keluarga Chen kami. Diputuskan oleh Tuan Chu sendiri. Jangan heboh-heboh, Dan gue nggak mau urusan ini sampai ketahuan banyak orang. Saya lebih suka untuk tetap bersikap rendah hati. Apa kau yakin bahwa investasi 1 miliar grup Wansheng benar-benar difasilitasi olehmu? Investasi 1 miliar dari grup Wansheng, bukan gue yang urus. Masa iya, lo, montir doang, yang bisa ngamanin itu? Lucunya, investasi 1 miliar grup Wansheng memang diatur olehku. Selama aku mau, satu panggilan telepon ke grup Wansheng sudah cukup untuk investasi 1 miliar biasa. Menarik sekali. Pesanan 1 miliar grup Wansheng mungkinkah ditentukan oleh seorang montir rendahan sepertimu membuat keputusan? Lin Chen, gue tau lo mau nyelamatin harga diri lo yang menyedihkan itu. Tapi gembel tetep aja gembel. Ada beberapa hal yang orang kayak lo gak bakal bisa ngerti. Jangan bikin malu diri sendiri. Cukup Lin Chen, aku tidak tahu bagaimana kau mendapatkan itinerariku. Tapi tolong berhenti mengikutiku. Aku sangat sibuk sekarang dan tak punya waktu untuk omong kosongmu. Jika ini terjadi lagi, aku takkan seramah ini. Di matamu, semua yang kulakukan omong kosong. Sekarang orang sepertimu, yang hanya fokus pada pembicaraan uang, melihat orang sepertiku sebagai beban, kan? Bukankah kau beban? Kau merusak pesta ulang tahunku, menyebabkan keluarga Chen kehilangan investasi keluarga Shen, dan sekarang kau mengganggu negosiasiku dengan Tuan Chu. Lin Chen, apa salahku padamu hingga pantas diperlakukan begini? Apa kau pikir keluarga Shen Yanjing menarik investasinya dan grup Wansheng membatalkan pesanan 1 miliar? Semua salahku. Benar, kan? Kalau bukan karenamu mempermalukan diri sendiri di depan umum di pesta ulang tahun dan meninggalkan kesan buruk pada keluarga Shen Yanjing, mengapa mereka menolak untuk berinvestasi? Dan Lin Chen, tidak peduli seberapa banyak dia menyombongkan diri, tidak ada yang bisa menyembunyikan status rendahanmu. Kau benar-benar mengira dirimu hebat? Ya, pesanan 1 miliar grup Wansheng, apa hubungannya dengan sampah sepertimu? Aku bukan siapa-siapa. Tunggu sampai kau tahu identitas asliku. Kuharap kau tidak akan menyesalinya. Jangan bilang, apalagi yang kau punya, Lin kedua yang sombong. Identitasku, apa perlu kau pertimbangkan? Karena kau mau percaya apa yang dia katakan, sudah merupakan kesalahan. Tapi, jika ada masalah dengan pesanan nanti, jangan kira aku yang mengacaukannya. Lin Chen, berhentilah berpura-pura. Tuan Chu adalah eksekutif senior di grup Wansheng. Kata-katanya adalah jaminan. Jika bahkan dia tak bisa memutuskan sesuatu, maka hanya CEO grup Wansheng, Xiao Tianye yang bisa memutuskan. Orang-orang besar ini, semut sepertimu tak bisa menandingi manajemen senior grup Wansheng. Seolah dia pantas. Lin, apa kau tahu apa yang kau katakan? Petinggi grup Wansheng, aku sudah bertemu mereka semua, tapi aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Lihat siapa yang mulai besar kepala. Statusmu, posisimu, kau pantas tahu. Eksekutif grup Wansheng. Grup Wansheng itu konglomerat kelas dunia. Lin Chen, lo ngaran, ya? Di seluruh Tiongkok, gak ada yang berani macam-macam sama grup Wansheng. Cuma lo yang berani ngomong kayak gitu. Tenang aja, urusan internal grup
Bukan sesuatu yang bisa diurus orang biasa kayak lo. Apa yang lo lihat di internet tentang grup Wansheng cuma orang suruhan. Petinggi yang sebenarnya. Informasinya rahasia banget. Dan gue salah satunya. Bahkan CEO grup Wansheng, Xiao Tianye, harus hormat sama gue. Kenapa dia harus menghormatimu? Kekuasaan keluarga Su gue di luar nalar lo. Setengah aset Wansheng berasal dari gue. Masa iya? Xiao-nya gak hormat sama pemegang saham utama? Gak sopan banget kan? Tuan Chu, kau sungguh hebat. Kau merahasiakan ini dariku? Hei, gue selalu low profile. Kok prestasi kecil kayak gini gak perlu dipamerin. Peran gue di grup Wansheng mutusin kesepakatan miliaran dolar. Gak pernah gue sombongin. Lin Chen, kau dengar itu? Kesepakatan miliaran dolar untuk Tuan Chu. Itu hanya masalah kecil. Tuan Chu sangat kaya dan dia tahu bagaimana menjadi rendah hati. Tidak seperti pecundang sepertimu. Kau hanya seorang montir, masih saja omong kosong. Ya, pembohong. Kebohongan dari mulutnya. Di matamu semuanya benar, tapi apa yang kukatakan adalah kebenaran, tapi malah jadi kebohongan. Bagus. Kalau begitu suruh dia menelepon konglomerat itu dan bertanya. Dia awalnya berencana untuk memberi keluarga Chen pesanan 1 miliar. Sekarang, apakah sudah dibatalkan? Lin Chen, apa kau tahu apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Apa kau meragukan identitas Tuan Chu? Lin Chen, dasar tidak berguna. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau jatuh terpuruk. Tuan Chu, karena sampah ini masih belum menyerah. Kalau begitu tolong hubungi. Tentu saja, gue mau lihat alasan apa lagi yang bisa lo bikin setelah telepon ini. Omong kosong apa lagi yang bisa lo karang? Pak Xiang, maaf ganggu. Konglomerat lagi siapin investasi 1 miliar ke keluarga Chen di Jiangchen. Keluarga Chen di Jiangchen. Keluarga Chen dari Jiangchen. Pesanan itu udah lama dibatalin. Konglomerat udah masukin keluarga Chen ke daftar hitam. Masuk daftar hitam permanen. Dengar-dengar mereka nyinggung petinggi. Zu kecil, kamu jangan terlalu dekat sama keluarga Chen. Ntar kamu kena masalah. Bagaimana, Tuan Chu? Pesanan 1 miliar ini dari grup Wansheng. Apakah untuk keluarga Chen kami? Katakan padanya langsung. Buat dia menyerah sepenuhnya. Benar. Katakan saja padanya persis apa yang kau katakan di telepon. Katakan saja apa adanya. Gue dan petinggi lain di grup Wansheng, keluarga Chen dari Jiangchen. Pesanan 1 miliar ini pasti akan diberikan kepada keluarga Chen. Hanya saja uangnya akan tiba dalam beberapa hari. Mohon bersabar kalian berdua. Bagaimana, Lin? Ada lagi yang ingin dikatakan? Luar biasa, sungguh luar biasa. Jika grup Wansheng benar-benar melakukan seperti yang kau inginkan, maka itu tak jauh dari kebangkrutan. Cukup, Lin Chen. Sampai kapan kau akan sesombong ini? Apa kau harus menyinggung keluarga-keluarga berpengaruh? Apa kau baru puas kalau mereka memasukkanmu ke daftar hitam? Ling San, apa kau tidak bisa membedakan kebohongan setlum situ? Apa kau tidak bisa melihatnya? Ya. Kebohongan ini memang kekanak-kanakan, tapi orang itu bukan Tuan Chu. Kaulah orangnya. Apa kau pikir ini lucu? Kita berasal dari dunia yang berbeda, dan kita sudah bercerai. Aku mohon, tolong tinggalkan aku sendiri, kan? Status Tuan Chu sangat mulia. Pesanan 1 miliar ini untuk Tuan Chu hanyalah kacang. Mengapa dia perlu berbohong? Lin Chen, kau pikir semua orang sepercaya dirimu? Kau benar-benar menjijikkan. Baiklah, tak masalah. Karena Lin Che tidak percaya padaku. Ya sudahlah, aku sudah sering melihat orang seperti ini. Hari sudah malam, kita harus membahas langkahmu selanjutnya. Kurasa tidak perlu membuang waktu untuk orang rendahan seperti itu. Buang-buang waktu. Lin Chen, aku peringatkan kau, jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, lain kali aku takkan sesopan ini. Chen Ling San, aku mengingatkanmu dengan baik bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kau juga menyalahkanku. Baiklah, karena kau mau ditipu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kuharap kau tidak akan menyesalinya ketika kau mengetahui kebenarannya. Ada apa dengan pertengkaran di depan umum ini? Apa kau tidak tahu bagaimana menangani ini? Apa kau tidak tahu bahwa Jianding Grand Court memiliki tamu penting hari ini? Jika kita mengabaikan mereka, kita semua akan dipecat. Kau datang tepat waktu. Orang ini bukan anggota Jianding Grand Court. Dia mencoba menyelinap masuk. Usir dia dari sini. Lin Chen, Tuan Chu adalah eksekutif senior di grup Wansheng. Sekejap saja, dia membawa pesanan 1 miliar untuk keluarga Chen. Dan kau dan aku, kita berasal dari dunia yang berbeda. Hubungan kita sudah berakhir. Aku, Chen Lingxian, takkan pernah menyesali. Perceraian ini, bagi kita, ini adalah pilihan terbaik. Cepat beritahu Tuan Su bahwa VIP telah tiba di bawah. Hei, tamu terhormat, saya minta maaf. Ini adalah kelalaian dari pihak kami. Saya akan segera mengurusnya.
Maaf sekali, Tuan. Jianding Grand Court kami adalah tempat khusus anggota. Masuk tidak diizinkan tanpa keanggotaan. Kami menghargai kerjasama Anda. Sudah hampir waktunya. Ayo bersiap-siap untuk turun dan menyambut orang penting itu. Bagaimana status VIP itu? Mengapa Anda, Presiden Kamar Dagang Shonshou, secara pribadi menyambut mereka? Hahaha. Kamar Dagang Shonshou bukan apa-apa di mata VIP itu. Tak seorang pun di seluruh Tiongkok berani menantangnya. Apa istimewanya orang ini? Mungkinkah Tuan Zhu dari grup Wanshen? Tuan Ce, tamu terhormat Anda telah tiba. Mereka di lantai bawah. Mereka sudah tiba. Ayo, cepat turun dan sambut mereka. Menyuruhku pergi? Yakin? Baik Tuan, silakan segera pergi. Jati, Tao Lin Chan. Kau masih menyombongkan diri sampai saat ini. Jangan bilang kau akan mengatakan bahwa kau diundang ke sini. Benar. Kau benar. Aku memang diundang ke sini hari ini. Kau benar sekali. Kau punya nyali. Permisi, Tuan. Jianding Grand Court dipesan malam ini untuk tamu paling terhormat. Kami tidak buka untuk umum. Jika Anda tidak dapat menunjukkan undangan, maka dengan segala hormat. Tuan Muda Chu, aku sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau benar-benar memesan seluruh Jianding Houting. Sungguh mewah. Kau sungguh tak tanggung-tanggung memesan seluruh Jianding Grand Court. Sungguh layak untuk Tuan Muda Chu di seluruh Tiongkok. Hanya Tuan Muda Chu yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini, apakah ada kesalahan? Kurasa aku tidak bilang aku memesan tempat ini. Anda bercanda, Tuan. Untuk menjamu tamu terhormat, sudah sepantasnya kami memesan seluruh tempat untuk menunjukkan status terhormat tamu tersebut. Jika kita membiarkan orang-orang rendahan masuk dan mengganggu tamu kehormatan kami, itu akan menjadi kesalahan besar. Disambut dengan perlakuan mewah di Jianding Grand Court di seluruh Jingcheng. Hanya Tuan Muda Chu. Lin Chen, kau dengar itu? Jianding Grand Court dikhususkan untuk Tuan Muda Chu malam ini. Apalagi yang perlu kau katakan? Kau yakin kalau Pengadilan Agung Jianding dipesan malam ini karena dia? Bukan untukku. Jangan bilang itu untuk orang tak berguna sepertimu. Sampah yang diusir dari rumah. Kebetulan sekali. Kau sepenuhnya benar. Pengadilan Agung Jianding dipesan malam ini untukku. Lin Chen, kau keras kepala sekali, ya? Buktinya ada di depanmu. Dan kau masih berani bicara omong kosong. Lin Chen, kau sungguh mengecewakanku. Bagaimana aku bisa begitu buta, hingga tak melihat siapa dirimu sebenarnya? Jangan membuatku kehilangan semua rasa hormat padamu. Pamer untuk seorang wanita adalah satu hal. Tapi kau harus tahu tempatmu. Dengan buta menempel pada kekuasaan, hanya akan memperlihatkan status rendahanmu. Baiklah. Jianding Grand Court, restoran paling bergengsi di Jingcheng. Tamu yang dilayaninya semua kelas atas. Mereka yang masuk ke sini sangat sedikit. Di tempat terhormat seperti ini, bagaimana mungkin mereka memesan seluruh tempat? Untuk montir mobil rendahan sepertimu, klaim yang tidak masuk akal. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Kebenarannya memang begitu. Kenapa aku tak boleh mengatakannya? Tuan, mohon kerjasamanya. Jika Anda terus membuat keributan, saya harus mengambil tindakan lebih lanjut. Silakan pergi. Silakan pergi. Pikirkan baik-baik, siapa yang berani menyentuhku. Akan ada konsekuensinya, kau akan menanggung akibatnya. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia. Bodoh kau memaksaku bertindak. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Siapapun yang membuat masalah, keluar dari Jiangting. Tuan Zhu, seseorang membuat keributan di sini. Saya telah mengecewakan Anda, Tuan. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan segera mengusir orang ini. Beraninya kau menyentuhnya? Kurang ajar. Presiden Gon, mengapa Anda melakukan ini? Dasar orang bodoh tak berguna. Beraninya kau tidak menghormati tamu penting Jianding Houting? Kau berani bertanya kenapa? Seseorang, usir dia. Jika ada yang berani memasukkanmu ke daftar hitam lagi, kalian akan menjadikan aku musuh. Suzian, aku pastikan seluruh industri akan memasukkanmu ke daftar hitam. Tuan Zhu, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Tuan Zhu, tolong sampaikan sepatah kata untukku. Halo Tuan Zhu, aku Zhu Shenhao. Kurasa kau salah paham. Dia tidak bermaksud untuk tidak menghormatiku. Orang rendahan sepertimu. Pantaskah bicara denganku? Seseorang, usir mereka semua.
Tunggu sebentar, Tuan Zhu. Kenapa kau melakukan ini? Gong Yanqing dari kamar dagang Xuanxiao, Zuxian dari Jiangding Haoting. Kami memberi hormat kepada Tuan Lin. Bangkit dan bicara. Persiapan Yanqing tidak memadai. Aku gagal menyambutmu dengan layak. Mohon hukum aku, Tuan Lin. Zuxian gagal mengelola stafnya. Mereka telah menyinggung Tuan Lin. Mohon hukum aku, Tuan Lin. Ada apa ini? Presiden Gong, apa kau gila? Kenapa kau berlutut pada seorang montir? Dia cuma montir rendahan. Apa haknya dia? Mungkin, agar Jiangding Haoting dipesan untuknya. Itu Lin Chen. Bagaimana mungkin? Keramahanmu. Sungguh tak pernah kudengar. Soal hukuman. Lupakan saja. Itu tidak disengaja. Jika aku benar-benar menghukummu, bukankah itu membuatku terlihat berlebihan, menindas yang lemah? Lin Chen, kau tahu kau bicara dengan siapa? Minta maaf pada Presiden Gong sekarang. Minta maaf? Aku berani bilang, jika aku minta maaf, mereka tak akan sanggup menerimanya. Tidak. Tuan Lin, Anda begitu terhormat. Anda meminta maaf kepada kami. Sungguh mengurangi umur kami. Lagi pula, kamilah yang salah. Tuan Lin, mohon hukum kami. Baik, Tuan Lin, sebagai tanda permintaan maaf kami, ini adalah kartu emas Yunwen Jiangding Haoting kami. Dengan kartu ini, Anda adalah tamu istimewa Jiangding Haoting. Tamu terhormat. Tuan Lin, terimalah ini. Kalau begitu, maka aku akan terima. The film was Tuan Lin, translated kedua and orang ini. narrated by M Media. Sudah kubilang. Jangan menyesal. Mereka hanya dua orang asing. Tak ada hubungan sama sekali. Permisi, kalian bertiga. Hari ini, Jiangding Grand Court kami kedatangan tamu istimewa. Semua personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Seseorang, antar mereka keluar. Jika ada yang berani membiarkan mereka masuk, bunuh mereka di tempat. Or Tuan Zhu. Tuan Chu, ada apa ini? Presiden Gong bahkan tidak mengenalimu. Dengan status terhormat seperti itu, dia berani mengusirmu. Kau tahu identitasku. Bahkan di dalam grup. Sangatlah rahasia. Jadi wajar kalau mereka tidak mengenaliku. Begitu, Gong Yanqing itu benar-benar buta, gagal mengenali naga sejati. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Hei, tunggu dulu. Mereka yang tak tahu tak bersalah. Lagi pula, aku biasanya cukup rendah hati dan santai. Tentu saja aku takkan membalasnya dengan kejahatan. Membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Chu. Lihat Lin Chen yang sombong itu. Mereka pasti salah mengira dia sebagai tamu terhormat. Lin Chen itu bermandikan kemuliaan Tuan Muda Chu, dan dia membalas kebaikan dengan rasa tidak tahu terima kasih. Tapi, kenapa Presiden Gong menunjukkan rasa hormat seperti itu pada Lin Chen? Jika ini salah orang, seharusnya tidak begini. Aku tahu. Pasti karena jalan dari keluarga Sen itu. Kalau tidak, montir mobil payah itu, Lin Chen, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk memasuki Jiangding Grand Court ini? Tidak mungkin. Aku akan membongkar kedok aslinya. Hei, tak perlu membalasnya dengan kejahatan. Karena masih pagi. Bagaimana kalau kita cari restoran lain dan membahas kolaborasi di masa mendatang? Benar, Kak. Kalau saja Lin Chen tidak merusak segalanya. Kita sudah duduk di meja membahas proyek. Maafkan aku, Tuan Muda Chu. Ini semua salah Lin Chen. Dia mengacaukan kesepakatan besar kita. Aku minta maaf atas nama Lin Chen. Hei, Nona Che, jangan sebutkan itu. Untuk memfasilitasi kolaborasi antara grup Wan Sheng dan keluarga Che. Sampah seperti itu, takkan kuambil hati. Lin Chen, aku tak pernah menyangka kau akan sekejam ini. Karena kau begitu dingin dan tak berperasaan. Setelah aku mendapatkan pesanan grup Wan Xiang dan berhasil mencapai puncak masyarakat. Saat itu, kau tak lebih dari seekor semut di mataku. Kuharap kau takkan menyesali ini. Ayo pergi. Tuan Lin, tolong. Bawahanmu, Gong Yanqing. Salam hormat, Yang Mulia. Silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, konferensi penawaran ini untuk seluruh komunitas bisnis Jiangcheng dan bahkan seluruh dunia bisnis Wagul memiliki arti yang sangat penting. Status Yanqing rendah. Aku tak berani mengambil keputusan sendiri. Yang Mulia,
Bolehkah aku bertanya, apakah Anda sudah memiliki perusahaan yang dipertimbangkan sebelumnya? Sepatah kata darimu, dan kami berdua akan melewati api dan air, tanpa ragu. Aku tak ingin ikut campur urusan kelompok. Tapi karena kau sudah bertanya, maka grup Changlan cukup bagus. Che Eushen dari grup Changlan, memulai dari nol, dan mampu seorang diri menciptakan grup Changlan yang sekarang. Kemampuan mereka sungguh luar biasa. Che Eushen dari grup Changlan adalah putri tertua dari keluarga Shen, Nona Shen tertua, salah satu dari 4 keluarga besar Yanjin. Sikapnya berwibawa dan halus, baik karakter maupun kemampuan. Dia adalah pilihan yang sangat baik. Bagaimana dengan keluarga Chen dari Jiangchen, yang sebelumnya menjadi pilihan utama? Keluarga Chen dari Jiangchen. Keluarga kecil yang kompang-camping. Mereka tak pantas. Karena Yang Mulia telah berbicara, bawahanmu akan melaksanakannya, maka kami akan menunjuk grup Changlan sebagai mitra utama untuk kolaborasi ini. Yang Mulia, Jiangding Heoting saya bersedia menawarkan 40%, oh tidak, 50% dari saham kami, untuk ditukar dengan kesempatan untuk dilindungi dan didukung oleh Istana Yanwan. Perlindungan Istana Yanwan bukan sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang. Namun, karena kau kenalan lama dengan Presiden Gong, aku bisa memberimu kesempatan. Di upacara penobatan 6 hari dari sekarang, aku akan secara resmi mengumumkan bahwa Istana Yanwan akan kembali ke dunia. Jika kau tertarik untuk berjanji setia, maka aku akan mempercayakan seluruh upacara penobatan kepadamu. Aku akan memberimu wewenang penuh untuk menanganinya. Jika kau melakukannya dengan baik, aku tak keberatan memberimu kesempatan. Terima kasih, Yang Mulia. Istana Yanwan hanya melindungi orang yang berbudi The luhur. film was Berbuat translated baiklah, and narrated by M dan Media. berkah akan datang dengan sendirinya. Terima kasih atas bimbingan Anda, Yang Mulia. Aku pasti akan mengikutimu. Mulai hari ini, aku akan mengabdi padamu, Yang Mulia. Tuan Muda Chu. Permisi. Aku mau ke toilet. Ada apa ini? Adikmu kuat juga minumnya. Dia belum mabuk. Oh, Tuan Muda Chu. Jangan terburu-buru. Tuangkan ini ke gelasnya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, obatnya akan bereaksi. Minuman apa ini? Enak sekali. Harta karun untuk bercinta. Dengan ini, malam ini adikku akan menjadi milikmu. Lin Chen, kenapa kau membuat masalah lagi? Lepaskan segera. Aku di sini untuk membuat keributan. Bukankah kau yang seharusnya menjawab pertanyaan itu? Kakakmu telah memanjakanmu sejak kecil. Apa kau ingin menyakitinya sampai seperti ini? Kau memfitnahku. Aku hanya ingin membantu adikku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Lin Chen, kusarankan kau cepat pergi. Kalau tidak, aku tak akan sungkan. Lin Chen, betapa mulianya Tuan Muda Chu. Lepaskan tangan kotormu dariku. Tuan Muda Chu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lin Chen, kenapa kau menyerang Tuan Muda Chu? Jika Tuan Muda Chu terluka, 10 nyawamu takkan cukup untuk mengganti rugi. Tentu saja aku melakukannya karenamu. Lupakan saja, kau tak akan percaya apapun yang kukatakan. Kenapa kau tak tanya kakakmu tersayang, apa yang mereka lakukan barusan? Apa yang bisa kulakukan? Jelas orang ini, Lin, melihat kita akrab dengan Tuan Muda Chu. Iri hati, memperingatkan Tuan Muda Chu untuk menjauh darimu. Dia mengancam Tuan Muda Chu, jangan bekerja sama dengan keluarga Chen kami. Hati Tuan Muda Chu tertuju padamu. Melihat ancamannya tidak efektif, dia bergegas dan menyerang. Lin Chen, apa kau masih manusia? Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Apakah semua yang kulakukan salah? Chen Lingxuan jelas-jelas memutarbalikkan fakta, mencampur adukan yang benar dan yang salah. Kau lebih memilih mempercayai omong kosongnya, daripada mempercayaiku sekali saja begitu? Omong kosong, bukankah kau menyerang Tuan Muda Chu? Bukankah begitu kenyataannya? Kau sungguh mengecewakanku. Jadi apapun yang kukatakan, kau tak akan mempercayaiku. Kau hanya akan percaya apa yang ingin kau percaya. Hentikan semua alasanmu. Kita sudah bercerai. Keluarga Chan tak ada hubungannya lagi denganmu. Aku takkan pernah ada urusan lagi denganmu. Beberapa orang kelas rendah, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak bisa mengubah sifat rendah mereka. Bahkan jika mereka menempel pada keluarga Shen Yanjing, mereka tidak bisa menghilangkan bau busuk pada mereka. Yang Mulia, keluarga Chen Jiangcheng sungguh berani. Mereka tidak menghormatimu. Sungguh tercela. Dengan satu perintah darimu, bawahanmu akan segera mengurus mereka. Tak perlu. Bahkan jika aku salah menilainya dulu, dia dan aku
Sekarang sudah impas, jangan diungkit lagi. Dengan moral seperti itu, pantas saja keluarga Chen Jiancheng tak bisa jadi keluarga papan atas. Beberapa tahun terakhir ini, meski mereka didukung naga sejati, mereka buta akan keberuntungan mereka sendiri. Biar mereka menanggung akibatnya. Bagaimana kabar grup Changlan? Keluarga Chu Yanji telah bersekutu dengan beberapa keluarga lain untuk memboikot grup Changlan. Meskipun Nona Shan sangat cakap, dia hampir tak mampu bertahan. Dalam jangka panjang, keluarga Shen pada akhirnya akan tergantikan. Aku bilang aku akan melindungi keluarga Shen. Beraninya kau mengancamnya, kau macam-macam denganku. Ayo pergi. Kita lihat siapa orang rendahan yang berani menentangku.